Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada program Selasan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, pada hari ini kami diperkenankan kembali untuk membaca firman Tuhan dan kemudian merenungkannya. Kami mohon kiranya juga Tuhan sendiri yang menolong, menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga Pak Martianus yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang miskin dan kaya. Di sini dikatakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin." Berarti Tuhan senang dengan yang miskin ya Pak ya? Berarti yang kaya ada bahagia ya? Nah, ini menjadi persoalan kita kan. Kalau lihat teks ini sepintas kelihatan berbahagialah hai kamu yang miskin. Berarti identik dengan kita berbahagia karena kita miskin. Apa benar ini Pak? Padahal kalau kita bekerja itu kan pengennya jadi kaya ya? Ingin jadi kaya. Terus kaya itu ya tidak selalu kaya menjamin kebahagiaan. Tapi kalau kata Alkitab seperti itu, apa kita tidak boleh kaya? Orang Kristen tidak boleh kaya? Gitu? Nah, ini yang menarik Pak. Kata di sini, ungkapan di sini kan berbahagialah hai kamu yang miskin, tentu berbicara miskin bukan bicara tentang harta benda. Karena saya percaya Tuhan memberikan berkat itu kepada manusia. Tuhan memberikan dunia, diciptakan pertama kali dunia ini untuk manusia mengelolanya. Nah, ketika kita mengelola berkat-berkat Tuhan itu, pasti ada sesuatu yang kita terima, kan begitu? Ada sesuatu yang kita terima. Saya tidak berbicara tentang berapa banyaknya, tetapi berkat-berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, konteks ini berbicara tentang bukan masalah kaya harta atau miskin harta, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana hati kita kepada Tuhan. Andai kata kita, maaf kata, bisa jadi kita tidak punya apa-apa, tetapi kita juga tidak merasa miskin di hadapan Tuhan. Ini menjadi persoalan. Kita merasa lebih besar dan kita tidak membutuhkan Tuhan. Nah, tapi berbeda juga bila andai kata kita diberkati Tuhan dengan harta, puji Tuhan karena itu adalah anugerahnya. Tetapi yang lebih penting adalah sikap kita. Kita membutuhkan Tuhan. Kan miskin butuh kan ya, membutuhkan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Bahwa apapun yang aku terima ini karenamu Tuhan, bukan karena aku. Bahwa ketika aku diberkati ini adalah berkat-Mu, tapi aku tetap menggantungkan. Nah, ini sikap menggantungkan kepada Tuhan ini yang menjadi poin. Jadi miskinnya itu kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, bahwa kita memang membutuhkan Tuhan. Ya. Bukan kalau ya kita bekerja mendapat berkat, bukan masalah itu juga ya. Ya. Jadi ketika kita menggantungkan hidup kepada Tuhan, nah ini loh, artinya Tuhan yang lebih. Jadi apapun yang kita lakukan ini karena Tuhan. Jadi bukan karena kita. Memang kita berusaha, tapi kita harus ingat
Sehebat apapun kita, tapi kalau Tuhan tidak ngasih kesehatan, ya kan? Sepintar apapun, tetapi kalau Tuhan tutup keran berkatnya, ya tidak akan bisa kemana-mana. Tetap saja ya tidak punya apa-apa. Tetapi ketika kita mempunyai sikap hati menggantungkan diri kepada Tuhan, nah apapun yang terjadi pasti Tuhan akan menolong. Nah sehingga dengan sikap menggantungkan diri kepada Tuhan inilah, maka ungkapan ini menjadi tepat menurut saya. Ungkapan jadi tepat ketika kita menggantungkan diri. Karena apa dikatakan sini? Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah kan ada kebahagiaan. Ketika kita menggantungkan diri kepada Tuhan, ada kebahagiaan. Bukan persoalan berkat-berkat jasmani yang kita terima. Itu. Oke lah, berkat jasmani itu satu tanda bahwa kita juga diberkati. Tapi tidak semua, karena banyak orang yang kaya tidak takut akan Tuhan. Orang yang miskin juga banyak yang tidak takut akan Tuhan. Kan begitu, Pak. Jadi kalaupun kita bekerja keras lalu kita dapat dalam tanda kutip harta kekayaan, mestinya dalam hati kita berkata ini karena Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Itu karena Tuhan, bukan karena aku. Ya, memang aku dipakai. Alat toh. Toolnya kita dengan pekerjaan kita dipakai untuk menjadi berkat. Tapi kita harus tahu bahwa setiap berkat-berkat Tuhan itu ya dari Tuhan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita merasa sudah kaya karena ini milik kita sendiri, maka kita awal kepada orang lain, ya kan? Juga tidak mau akhirnya memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan persembahan kepada Tuhan bagi pelayanannya. Akhirnya sikap hati yang merasa kaya ini karena aku sendiri yang bekerja, itu yang tidak tepat. Tetapi ketika kita merasa miskin di hadapan Allah, wong ini semua dari Tuhan, ya maka aku kembalikan melalui keluarga, melalui alat pelayanan, melalui sesama yang butuhkan. Maka sikap hati kita yang selalu merasa butuh kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita. Maka sini kepada dikatakan kerajaan Allah, kebahagiaan di situ. Ketika kita menggantungkan hidup pada Tuhan, maka di situ ada kebahagiaan. Itu berkatnya luar biasa. Nah, miskin di hadapan Allah, berkatnya mempunyai kerajaan Allah. Nah itu Pak. Jadi mari kita membangun sikap hidup miskin di hadapan Allah. Ya, doa kita ya miskin di hadapan Allah, tetapi diberkati secara jasmani juga, gitu ya. Jadi jangan miskin di hadapan Allah, tapi miskin segala sesuatunya enggak. Tapi yakinlah bahwa mungkin pada saat ini kita diizinkan untuk miskin, bisa jadi kekurangan, bisa jadi. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak kurang panjang tangan untuk menolong umatnya, memulihkan kehidupan. Nah, ketika kita membutuhkan Tuhan, pasti Tuhan kan buka jalan satu, step by step. Kan pasti akan ada perubahan-perubahan di sana. Seperti para murid ketika kita masih ingat, mereka putus asa, sudah menjala ikan di mana-mana, mereka nggak dapat apa-apa. Tetapi ketika mereka mendengarkan Tuhan, ya kan, mendengarkan firman Tuhan, yaitu ayo taburkanlah jalanmu. Dia manut. Nah kan, para murid manut. Akhirnya apa? Mendapatkan ikan yang luar biasa. Artinya kecukupan Tuhan berikan. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita menggantungkan kepada Tuhan, saya percaya deh bahwa Tuhan juga tidak tinggal diam untuk menolong kehidupan kita. Gitu ya Pak Martinus ya. Sepakat ya? Ya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, miskin di hadapan Tuhan bukan berarti terus miskin jasmani, miskin segalanya, tidak. Tetapi kita harus punya hati menggantungkan diri kepadanya. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, lihat pertolongan Tuhan tetap nyata, keajaiban Tuhan tetap ada bagi kita. Kita bersyukur atas karunia Tuhan, dan melalui firman Tuhan kita diingatkan tentang hal itu. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan lantunan pujian bait yang kedua. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Saudaraku,
marilah kita bersama-sama menundukkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami diingatkan bahwa kami harus menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menggantungkan hidup kami mempunyai pengharapan. Tuhan yang membuka jalan bagi kami, Tuhan yang melebihi daripada kami. Maka daripada itu, kami mohon penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas taburan firman-Mu. Terima kasih atas segalanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, program Selasan pada hari ini. Kiranya percakapan kita menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.